Rasanya gimana setelah bertemu dengan foto di sini? Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Banyak presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita kemarin kan membahas ya soal yang rame banget di akun X. Netizen mengatakan bahwasanya ada bus yang dikoordinir untuk angkat orang-orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan itu memang rame banget tanggapan daripada netizen di akun X ya, sampai viral banget lah ya. Nah terakhir ada juga nih ya ibu-ibu yang diwawancarai gitu ketika datang di rumah Pak Jokowi gitu ya. Terlihat sekali ibu ini bingung gitu, nggak tahu konsepnya gimana. Ya emang kalau kita melihat ya di media sosial itu banyak banget yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Bahkan ada yang dari jauh, dari luar negeri juga pun ada gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir buat apa gitu ya, ngapain juga gitu loh. Apakah presiden yang sebelumnya juga buka seperti ini atau gimana gitu? Ya manfaatnya udah nggak ada lagi gitu loh. Lebih bermanfaat apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu aja sih sebenarnya. Ada nggak gitu kan pertanyaannya. Nah sekarang kita akan membahas ini ya guys. Dan juga mengenai si Irma Suryani ini ya, yang bawa-bawa Rasulullah, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak sempurna ketika itu di ILC. Dan ini juga menjadi kritikan banyak netizen, nanti kita akan bahas. Ya kita tahu lah ya siapa Ibu Irma ini yang selalu membela Pak Jokowi gitu ya. Dimanapun lah ketika membicarakan soal Jokowi, beliau selalu membela. Bahkan beliau sendiri menyadari bahwasanya banyak orang yang mengatakan dirinya itu sebagai anak Mulyono. Dan Bu Irma sendiri bangga menjadi anak Mulyono katanya. Daripada menjadi anak ontak dan juga banteng katanya. Waduh luar biasa sekali ini. Nah ini tweetan dari Gojek Militan. Ada aja. Kita lihat dulu videonya. Emang rencana kesini pas liburan atau seperti apa Mbak? Apa aja? Pas liburan sini kalian mampir. Rasanya gimana setelah bertemu dengan foto di sini? Ya terlihat bingung ya ketika ditanya oleh wartawan gitu ya. Ya mungkin karena apa ya, karena sudah bertemu dengan Pak Jokowi terus jadi grogi gitu ya. Coba kita lihat dulu komentarnya nih. Udah pensiun aja masih berusaha memoles diri agar nampak epic. Dan ini kemarin sudah kita bahas ya. Andaikan ada satu aja anggota keluarganya yang waras, pasti sudah mengingatkan. Tapi kalau gini terus kayaknya ini sekeluarga stres berat, bahkan lebih parah. Aduh. Pendukung saya tolol semua, saya tipu malah saya disanjung-sanjung, dibela mati-matian dan rela pura-pura bahagia walaupun mereka miskin semua. Ini siapa ini yang bikin? Maaf ya, saya yakin kalau orang ini meninggal nggak ada satupun yang sedih. Tweetan Papa ini selalu muncul. Maksudnya apa coba? Kalau Jokowi walaupun dungu sadar betul kalau orang Jawa apalagi Solo banyak yang tolol dan mau ditololin. Itu kan fakta, kalau orang Solo banyak yang tolol, mau saja diperangkap kayak gitu. Ini keras banget ya ketikanya. Gue cuma membaca lo guys. Pak SBY, Pak Prabowo, masa kalian diam saja? Kalian ini Indonesia hancur oleh orang ini yang suka setting-settingan alias tipu-tipu. Ada paket wisata baru di Solo. Wah bagus dong, rezeki pusat oleh-oleh bisa meningkat, rezeki driver dari tips bisa meningkat. Ya mudah-mudahan saja ya. Kalau kita melihat komentar daripada netizen ini, banyak netizen juga yang gak habis fikri gitu ya dengan tingkah Pak Jokowi. Kenapa setelah lengser Pak Jokowi itu masih terlihat sangat sibuk sekali gitu, yang kesana kesini kemari menerima tamu dan lain sebagainya. Apakah itu dilarang? Ya enggak juga. Tapi kan rasa-rasanya itu nggak elok gitu ya. Yang dimana seharusnya sudah pensiun ya sudahlah menjadi tokoh bangsa saja gitu. Menulis buku, mendatangi forum-forum intelektual, mendatangi para mahasiswa, memberi ilmu yang manfaat untuk orang-orang yang memang membutuhkan sosok seperti tokoh bangsa gitulah pada umumnya. Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian
Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu ramai terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Banyak presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Kenapa harus disandingkan sama Nabi gitu loh? Yang dibahas kan ini kan Pak Jokowi ya kan, kenapa harus disandingkan ke situ gitu loh? Inilah yang akhirnya menuai kritikan gitu. Ibu Irma mengatakan banyak legasi dari Pak Jokowi juga yang membuat rakyat bahagia sehingga rumahnya pun per hari ini masih rame gitu ya. Ya memang, tapi banyak juga kerusakan yang dihasilkan gitu loh. Kan itu yang menjadi masalah. Kalau mengatakan bahwasanya janganlah katakan Pak Prabowo itu sebagai bonekanya Pak Jokowi. Enggak, rakyat itu hanya mengingatkan jangan sampai menjadi bonekanya Pak Jokowi. Justru itu yang diingatkan oleh masyarakat gitu loh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya gitu. Ya, buat yang terhormat Ibu Irma Suryani, jadi kalau menurut saya pribadi, jauh lebih baik dikatain anak binatang daripada dikatain anak manusia, tapi perilaku atau kelakuannya jauh lebih buruk daripada binatang. Ya itu kacau banget sih ya. Nih coba kalian lihat nih tweetan dari oposisicerdas.com. Politikus Nasdem Irma Suryani Caniago, Rasulullah tidak sempurna. Kita lihat komennya, luar biasa nih, kalian bisa baca sendiri ya. Coba kita lihat yang di sini, seberapa paham dia dengan Rasulullah SAW. Ulah begundal Jokowi memang aneh-aneh katanya. Para penjilat penguasa hanya ingin mendapat jabatan atau keuntungan darinya. Tidak ada yang lain, mau apapun dalilnya, apalagi hingga berbusa-busa. Sultanan bikin malu negara tuh, Fufaf aja komentar loh. Saya sangat keberatan kalau Rasulullah dibanding-bandingkan dengan Presiden RI, apalagi dengan Jokowi. Tolong diusut ibu ini, gak perlu ngomong seperti itu. Ya benar, ngapain gitu loh menyandingkan Rasulullah dengan Jokowi gitu. Astagfirullah, gak angin, gak ada hujan, kok bawa-bawa nama Rasulullah. Cecunguk Irma ini disandingkan dengan, gue gak kuat sih mau bacanya, kalian baca sendiri aja lah ya. Sok pinter politikus betina tak bermutu ini bikin dia keblinger. Hanya bermodal mulut pedas terjun ke politik jadi pemuja koruptor level dunia. Jadi ini loh yang masyarakat jengkel tuh yang seperti ini. Karena apa ya? Selalu mengatakan Jokowi yang terbaik. Tapi nyatanya OCC RP aja mengatakan Jokowi masuk nominasi presiden terkorup di dunia. Ini kan berbanding terbalik ini guys. Nah coba Ibu Irma dengarkan video ini. Prabowo temukan APBN malah untuk program konyol dan gak jelas. Uang rakyat kok malah dibuat mainan pejabat? Guys, akhirnya terungkap nih kenapa Prabowo dari kemarin minta APBN itu dipangkas besar-besaran. Ternyata selama ini uang rakyat itu dipakai buat program konyol dan gak jelas loh. Contohnya kayak buat perjalanan dinas luar negeri yang gak penting. Hal ini diungkap sama Hashim Joyo Hadikusumo yang menjabat sebagai utusan khusus sekaligus adik Prabowo. Hashim bilang guys, dana sebesar itu gak ada yang masuk ke program strategis. Semua kebobrokan keuangan negara ini ketahuan waktu Prabowo minta APBN diperiksa total. Menurut kalian, Jokowi apa dulu gak ngecek sampai ke APBN ya guys? Kok bisa dana sebanyak itu nggak diawas? Guys, gue baru tahu ternyata ada program konyol di APBN dan Pak Prabowo ini langsung bongkar semuanya. Jadi ceritanya nih ya, pas ngecek APBN 2025, Pak Prabowo ini nemuin hal yang janggal gitu loh. Biasanya presiden cek anggaran sampai level 3 atau 4, tapi Pak Prabowo dia bongkar sampai ke level 9. Dari situ ketahuan ada anggaran yang sebenarnya bisa dihemat teman-teman. Contohnya aja misalkan kayak biaya kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri. Bahkan ada program-program yang menurut Hashim, adik Pak Prabowo itu konyol banget. Dan tanpa ragu langsung dipangkas habis-habisan. Nggak cuma itu aja, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga udah keluarin surat edaran buat motong anggaran. Ada 16 pos belanja yang kena. Salah satunya alat tulis kantor yang dipangkas sampai 90%. Ini gila gak tuh? Kalau APBN udah dibersihin kayak gini ya dari anggaran nggak penting. Kira-kira duitnya bakal dialokasikan kemana ya? Pembangunan kah? Subsidi kah? Atau yang lain? Coba deh, share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Nah ini nih presidennya siapa waktu itu? Yang kayak gini nih coba dilihat ya. Dan juga dengarkan video yang ini nih.
Gimana nih tanggapan kalian? ASN ditunda pindah ke IKN sampai batas waktu belum ditentukan. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa IKN memang disiapkan hanya sebatas sebagai bangunan atau infrastruktur yang seolah-olah mewah ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Peruntukannya ya nggak difikirkan dengan matang. Dan ini bukti bahwa memang sepertinya nggak jadi pindah kok ibu kota negara atau ibu kota Nusantara gitu ya. Karena kemarin kalau nggak salah ada keterangan dari Pak Tito atau di Mendagri gitu ya, yang menyatakan bahwa sampai sejauh ini ibu kota masih tetap di Jakarta. Jadi gimana menurut kalian tanggapannya? Silakan komentar di kolom komentar. Ya. Sampaikan ibu kota negara apakah di Jakarta atau nanti di Ibu kota negara masih tetap Jakarta. Kalau membaca undang-undang tentang ibu kota IKN, bahwa status IKN itu menjadi ibu kota negara, operasional sebagai ibu kota negara, ya akan ditentukan dengan peraturan presiden. Jadi selagi belum ada perpres pindah secara operasional ke IKN yang di Kalimantan Timur, maka ibu kota negara ada tetap di Jakarta yang sekarang berubah namanya sesuai undang-undang menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi kan nggak harus suatu daerah itu suatu ibu kota itu harus ada kata-kata ibu kota. Misalnya Jepang kan ibu kotanya kan bukannya daerah khusus ibu kota Tokyo, kan nggak ada, tapi ibu kotanya Tokyo gitu. Ya di sini ibu kotanya daerah khusus Jakarta gitu. Nah, gimana? Dengerin betapa carut marut ya kan? Lalu bagaimana dengan IKN itu? Apakah hanya jadi bangunan yang akhirnya nggak kepakai atau gimana? Aduh, emang sulit sih ya. Oke teman-teman semua, kalian bisa simpulkan sendiri dan komen di bawah ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.